Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBO di sini akan mempresentasikan proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Anggi, NIM 192410102058. Teman saya, Kenalkan, nama saya Nurul Hapsari Adinia, NIM 192410102073. kami dari kelompok 19 dari kelas PBO 2E. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan proyek yang kami buat mengenai untuk objek yang kita ambil. Kita mengambil objek toko buku online dengan nama Readin. Tidak usah lama-lama, langsung saja ke codingan yang telah kita buat. Untuk yang pertama kali kita bahas di sini, kita presentasikan yaitu untuk codingan main home-nya. Jadi semacam homepage. Nah, untuk yang pertama kita kan setelah membuat GUI-nya melalui VX Form Builder, nah kemudian kita generate. Nah, kemudian hasil codingan generate-nya itu kita import ke dalam satu file yang berbeda. Nah, di sini saya membuat filenya itu main home dengan mengimport home 2, yaitu dari generate code-nya tadi, lalu SQLite 3 untuk menyambungkan ke database-nya, lalu untuk WX-nya. Nah, WX ini untuk membuka GUI-nya tadi. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan kelas-kelasnya. Yang pertama untuk baris 5 dan 6 ini untuk menyambungkan ke database. Lalu untuk baris 8 dan 9 ini untuk membuka file ini ketika ada file main yang lain itu hendak membuka fitur homepage ini. Nah, jadi langsung masuk ke fungsi yang ini. Kemudian untuk baris 11 hingga baris 23 ini untuk berisi fungsi-fungsi. Nah, fungsi-fungsinya nanti akan nyambung ke beberapa button yang ada di GUI-nya tadi. Nah, misalnya ini ada di dalam homepage itu ada button user. Nah, maksudnya di sini ketika user itu klik button tersebut, maka akan masuk ke GUI di mana menampilkan halaman login untuk user. Nah, kemudian selanjutnya itu ada button untuk login admin. Nah, di sini kalau login admin maka akan masuk ke GUI-nya login admin. Nah, terus untuk baris 25 hingga 28 untuk memunculkan GUI-nya tadi. Nah, sehingga kalau misal kita run, nah di sini sudah terlihat kalau berdasarkan yang saya jelaskan tadi itu ada dua button, yaitu ada button user dan ini button login form. Kalau login form ini, kalau button admin ini diklik, maka akan membuka atau import login form, yaitu di mana login form ini jika dikeluarkan atau jika di run itu akan memunculkan semacam GUI. Nah, bentuknya tuh seperti ini. Jadi langsung beralih ke file login form. Nah, di sini di dalam login form ini ada pengecekan database-nya, terutama untuk yang baris 5, 6, dan baris 11 hingga baris 20. Nah, di sini nama database-nya yaitu tokobuku.db. Database ini ada dalam satu file atau satu folder di dalam project kami, maka tidak perlu untuk mengetikkan path-nya lagi. Nah, di sini kalau adminnya mengetikkan username dan password, nah, di sini ada proses pengecekan, yaitu dengan query sebagai berikut. Kalau misalnya dari query tersebut dan disambungkan ke database-nya itu berhasil, di mana yaitu terdapat username dan password berdasarkan yang diinputkan tadi, maka akan memunculkan ini pesan login berhasil. Nah, kalau tidak ada di dalam database-nya, maka memunculkan pesan error login gagal. Langsung dicoba saja. Yang pertama ini saya akan mencoba memasukkan username dan password yang terdaftar di dalam database. Kita klik login, maka login berhasil.
Nah, kalau misalnya tidak ada di dalam database, saya tulis admin gitu, maka memunculkan pesan error. Nah, kalau error berarti tidak bisa lanjut ke menu dari adminnya. Nah, di sini untuk menu admin, nah ini kita akan masuk ke file min menu admin. Di dalam min menu admin, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama tadi terlihat, ada fitur katalog, keranjang, dan logout. Untuk menu katalog, di sini langsung saya klik saja. Nah, untuk fitur dari fitur katalog admin sendiri, di sini ada daftar buku, daftar penulis, dan daftar penerbit. Dan masing-masingnya ini admin itu bisa menampilkan, menambah, menghapus, refresh jika ada perubahan, lalu dan kembali ke menunya tadi. Untuk kita menampilkan data-data yang ada di database, ditampilkan ke dalam grid-nya ada di GUI, maka kita itu harus memanggil fungsi yang sudah dibuat tadi. Nah, tadi kan saya sudah membuat fungsi menampilkan daftar buku. Maka di sini, di dev init-nya, saya memanggil fungsi tersebut, yaitu self button tampil on button click. Nah, di sini maksudnya itu langsung ketika dibuka itu langsung memunculkan. Nah, misalkan saya ingin menambahkan buku. Nah, maka akan muncul GUI seperti ini. Nah, kalau dilihat dari codingannya, tambah buku, maka di sini import min tambah buku, di mana min tambah buku ini adalah fungsinya itu untuk menampilkan GUI-nya tadi. Nah, ada file semacam ini. Kemudian self frame 2 min tambah buku.create, ini artinya untuk men-trigger file tersebut supaya run filenya. Nah, kemudian di show. Show tadi berarti GUI-nya muncul. Nah, kemudian di sini ada tambah hapus. Untuk hapus buku sama seperti tadi, di sini saya masukkan ID buku. Nah, kemudian dari inputan ID buku ini kita masuk ke query delete-nya. Jadi misal saya masuk ke file hapus buku, berarti di sini ada di main hapus buku. Nah, ketika saya klik simpan, maka query yang berjalan itu adalah delete from buku where ID buku. ID buku berdasarkan inputan tadi. Nah, misal saya ingin menghapus ID buku B dengan ID B12. Nah, saya klik simpan. Maka kalau sudah berhasil dihapus, akan muncul notifikasi seperti ini. Lalu akan saya coba refresh. Terus saya tampilkan. Nah, maka di sini sudah tidak ada atau sudah terhapus ID B12 tadi. Kemudian kalau saya ingin order buku, misal saya ingin order buku dengan judul Arah Langkah. Oh ya, di sini untuk user admin maupun user biasa itu bisa melakukan order buku. Jadi admin ini yang menyediakan, yang mengatur aplikasinya. Nah, gitu. Jadi meskipun admin juga dapat melakukan order. Nah, kita masukkan judul buku dengan jumlahnya 2. Terus kita masukkan keranjang. Oke, berhasil memasukkan keranjang. Nah, di sini untuk file keranjang sendiri itu ada di min keranjang. Nah, sekarang saya ingin mengecek di GUI keranjang tersebut apakah benar-benar sudah masuk order yang saya inputkan tadi. Klik keranjang. Nah, ini. Nah, di sini yang barusan saya masukkan itu ada di kolom kedua atau di baris kedua, nah arah langkah dengan jumlah bukunya itu 2. Nah, untuk yang baris ke-1 ini sebelumnya sudah saya coba untuk order, makanya masih ada di tabel keranjang.
Nah, kemudian saya ingin check out semuanya. Nah, sekarang saya ingin klik bayar sekarang. Maka ada notifikasi barang Anda berhasil di check out. Nah, di sini sudah kosong karena setelah di check out dan berhasil, maka di keranjang tersebut file-file data-data yang ada di keranjang itu sudah tidak diperlukan lagi karena sudah di check out oleh yang bersangkutan gitu. Nah, kemudian setelah fitur order, sekarang masuk ke daftar penulisnya. Nah, daftar penulis ini sama juga seperti tadi, bisa menampilkan, bisa tambah, hapus, dan refresh. Nah, di sini saya coba untuk menambah penulisnya. Misal saya masukkan ID penulis, yaitu P09. Terus nama penulis, misalkan Anggi. Terus nomor penulis 01 dari 45. Lalu kota penulis Jember. Saya klik simpan. Nah, di sini ada notif berhasil ditambahkan. Kalau berhasil ditambahkan, misal langsung saya klik tampilkan saja, maka di sini sudah langsung muncul data yang barusan saya inputkan. Nah, saya misal ingin menghapus juga sama seperti tadi, berdasarkan nama penulis. Nah, gitu. Kemudian untuk yang daftar penerbit juga hampir sama dengan daftar penulis. Nah, kemudian misal saya setelah admin sudah melakukan semua urusannya, terus ingin kembali ke menu, kita klik menu lagi, lalu logout. Nah, kalau sudah logout, berarti kembali ke halaman awal tadi. Selanjutnya memasuki untuk main login user. Tadi Mbak Adin kan sudah menjelaskan apabila sudah logout kembali ke menu homepage awal. Nah, di sini nanti apabila kita memasuk si user ngeklik user, di sini akan masuki main login user. Seperti biasa di sini kita dapat mengimportkan login user real, di mana login user real di sini berarti file generate dari GUI yang udah kita buat. Lalu import SQL, import WX, dan dari proses 5 sampai dengan proses 20 di sini merupakan proses untuk database yang telah kita buat. Selanjutnya di sini terdapat kelas login. Kelas login 1.2 dengan memanggil data dari login user real di bagian mainframe 1. Nah, di sini terdapat saat kita login terdapat button login user. Sebelumnya pada page tersebut user dapat memasuki username dan password. Apabila user belum terdaftar, di sini kita dapat melakukan button register atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di sini nanti akan memanggil main register, file dari main register yang telah kita buat. Oke, mari kita coba langsung run saja. Pertama kita mencoba login. Nah, di sini terdapat pilihan kita coba, tadi kan sudah nih admin masuk ke login user. Nah, di sini login user terdapat username dan password. Di sini kita mencoba register terlebih dahulu. Sebelum kita login, mari kita coba register. Nah, di bagian register di sini terdapat username yang akan dibuat dan juga password. Nah, nanti juga akan melakukan daftar. Atau apabila kita cancel maka kalau diklik cancel akan kembali ke login user. Nah, mari kita coba masukkan username Adin. Setelah masukkan username tadi, kita masukkan password 123. Lalu kita melakukan daftar. Nah, di sini Anda telah berhasil terdaftar, maka data yang telah kita daftarkan sudah masuk ke SQLite yang kita buat, database yang kita buat. Mohon maaf. Nah, langsung kita coba login user sebagai admin dengan password 123. Lalu login. Nah, login berhasil, maka di sini akan masuki welcome user page
yang berisi ada katalog, keranjang, dan logout. Mari kita coba cek katalog. Sebelumnya, mari kita lihat codingan dari main katalog. Nah, sebelumnya kita tadi sudah memasuki katalog. Nah, di sini katalog ada di file main awal user. Nah, di sini terdapat kelas user awal, di mana di sini memanggil file generate dari awal user 2 yang berisikan GUI yang telah kita buat. Nah, di sini dalam page katalog terdapat button tampil. Nah, di sini buttonnya untuk menampilkan daftar buku. Dan di sini juga terdapat button order, di mana di sini untuk mengorder buku, dan selanjutnya button menu untuk kembali ke menu awal. Langsung kita coba di running. Nah, di sini sudah muncul page katalog dengan daftar buku yang ada pada toko buku kita. Nah, bila kita melakukan order, kita di sini dapat memasukkan judul buku, judul buku yang kita inginkan, beserta jumlah. Untuk proses codingan bagian order di sini sama dengan yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, langsung kita cek kembali di bagian menu. Kita cek pada keranjang. Nah, ini tadi kita masukkan arah langkah dengan jumlah 5 dengan harga 55. Lalu kalau kita ingin men-check out, langsung kita klik check out seperti di awal tadi. Nah, bayar sekarang dengan jumlah 275 sesuai dengan dikalikan itu. Nah, barang berhasil di check out. Nah, setelah kita melakukan check out, data akan kosong kembali. Jadi sudah tidak ada di daftar keranjang. Setelah itu, mari kita coba cek database yang telah kita buat pada SQLite 3. Nah, di sini kita terdapat beberapa database, ada akun admin, buku, kategori, keranjang, penerbit, dan penulis. Mari kita cek tadi di bagian penulis. Di bagian penulis tadi, Mbak Adin kan menambahkan penulis Anggi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa penulis Anggi telah masuk di data penulis. Begitu juga dengan buku, di bagian buku. Tadi Mbak Adin sempat menghapus buku pada B12. Nah, B12 sudah tidak ada pada database yang telah kita buat. Nah, di bagian akun, tadi kita menambahkan akun Adin dengan password 123. Di situ data sudah masuk pada database yang telah kita buat. Sekian dari kami. Semoga apa yang kita jelaskan dapat membantu teman-teman dan dapat memenuhi tugas mata kuliah PBO2 yang telah kita tempuh selama 1 semester. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.